sempat terlempar juga tadi saya ya, sempat terlempar dan azan sudah selesai. Alhamdulillah bisa join lagi ya. Saya akan kembali share screen ya yang tadi. Nah, semoga terlihat ini masih burung Garuda. Kita lihat lambang kedua ya. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sila ini luar biasa ya. Kemanusiaan manusia itu dari kata insan dari bahasa Arab, adil juga dari bahasa Arab ya, adab juga berasal dari bahasa Arab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kita pahami, kita tafsirkan hari ini secara sederhana ya, bahwa adalah warga negara Indonesia jika dia mengusung prinsip dalam kehidupannya itu keadilan dan keberadaban. Lalu kalau kita balik, kalau kita atau siapapun warga negara Indonesia belum mencerminkan karakter yang adil dan yang beradab, berarti dia belumlah menjadi warga negara yang baik, begitu ya. Oleh karena itu, dari sila kedua ini nanti kita akan coba munculkan satu materi tentang masyarakat madani, gitu ya. Kita akan rumuskan nanti satu materi yang untuk kita kaji, yaitu masyarakat madani. Nah, dalam poin ini saya ingin menggarisbawahi bahwa insya Allah, tadi saya belum kenalan siapa KM kelas ini, siapa PC-nya, tapi nanti setelah orientasi saya sampaikan, Anda nanti saya minta untuk menyampaikan pertanyaan atau pernyataan ya. Setelah itu nanti kita akan atur seperti apa kita akan belajar dan seterusnya ya. Kemudian sila ketiga, simbolnya beringin ya, sila Persatuan Indonesia ya. Sila Persatuan Indonesia. Jadi tadi di awal sudah kita singgung, kita punya prinsip dalam agama kita adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah ya. Artinya kalau kita masih melihat ada friksi yang mengeras menjadi konflik, kalau kita melihat apapun alasannya orang suka berselisih, kalau ada orang yang susah untuk bersinergi ya, saling bertawun dalam bahasa agama, bekerja sama dalam kebaikan dan takwa gitu ya. Kalau kita masih sulit mencari fakta dan realita itu, berarti kita masih belum mengamalkan agama kita dengan baik dalam perspektif agama. Tapi dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, berarti kita belum mencerminkan sila persatuan. Nah, ini nanti akan coba kita petakan materi yang relevan gitu ya. Teman-teman, kemudian sila keempat ini luar biasa. Mari coba kita ikuti teks sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Menjadi bahasa kita menjadi hikmat, garis miring kebijaksanaan. Hikmah kan bahasa Arab ya. Dalam permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab. Perwakilan, wakil juga bahasa Arab. Kita baca lagi. Kerakyatan, rakyat juga bahasa Arab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sesungguhnya kalau kita lihat sila keempat ini, nanti kita akan kaji materinya, kita petakan, yaitu materi demokrasi Indonesia. Tentu saja demokrasi Indonesia tidak boleh sama persis dengan demokrasi Barat gitu ya. Tidak boleh seperti demokrasi sebagaimana lahirnya di Athena sana ya, di mana di sana ada prinsip vox populi vox Dei. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Padahal rakyat itu kualitasnya beda-beda. Kalau hanya memenangkan kuantitas dan mengalahkan kualitas,
sebenarnya ini keluar dari prinsip demokrasi Indonesia berdasarkan sila keempat. Kenapa? Karena dalam sila keempat berbunyi rakyatnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Jadi yang memimpin kita itu adalah substansi dari kehikmatan dan kebijaksanaan. Jadi kalaupun kita milih sosok pemimpin, sosok leader, itu yang menjadi faktor pertimbangan adalah seberapa sosok itu memiliki pengetahuan yang memadai sehingga bisa memimpin kita, begitu ya. Nah, ini nanti penting kita akan coba gali pada materi demokrasi Indonesia. Nah, sila kelima, sila terakhir, simbolnya padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti kalau kita kaitkan dengan pasal 33, di situ ada teks yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Coba kita bayangkan ya, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hari ini kalau Anda melihat, mengamati kita setelah membuka investasi, investor asing masuk, menanamkan modal. Modal berarti kapital ya. Kapital berarti kapitalisme. Berarti orang yang punya kapital, orang yang kaya, bisa memiliki badan usaha. Maka Anda bisa melihat Indonesia ini, kalau kita lihat 10 kekayaan orang terkaya di Indonesia itu melebihi kekayaan seluruh rakyat Indonesia lainnya. Coba Anda bayangkan ya. Artinya kalau kita melihat ini, berarti kita punya catatan yang sangat signifikan, catatan penting untuk kembali memperjuangkan bangsa Indonesia berdasarkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya adalah, ya, kalau Bung Hatta menerjemahkan adalah sistem ekonomi apa yang bisa menjawab, bisa mengaktualisasikan sila kelima ini. Bung Hatta mencoba dulu memiliki tesis ya. Salah satu yang dikedepankan oleh beliau adalah sistem koperasi. Koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Ini menurut tafsir Pak Muhammad Hatta. Bagaimana menurut tafsir kita ya, nanti kita coba kaji dalam materi-materi. Nah, oleh karena itu sekarang inilah pemetaan materi yang kita formulasikan untuk kita pelajari bersama. Yang belajar bukan cuma Anda ya, saya juga belajar di sini ya. Semua dari kita belajar. Jadi dalam paruh semester pertama sebelum ujian tengah semester, kita punya 5 tema besar. Mungkin dari 5 tema besar itu paling tidak kita perlu 6 kali pertemuan sebelum ujian tengah semester. Apakah itu? Yang pertama, kita mengkaji konsep dasar identitas nasional. Materi ini arahnya begini. Kalau Anda bersyukur sebagai hamba Allah yang lahir di Indonesia, yang punya karakter Indonesia, yang mengerti tentang tanah air Indonesia, yang tahu sifat tanah dan sifat air Indonesia, lalu tahu tanaman apa yang cocok, tahu bersyukur, maka Anda akan menjadi orang yang berkarakter Indonesia. Jadi identitas ini tentu, karakter Indonesia tentu beda dengan karakter negara lain. Kenapa? Orang Indonesia kan agraris, hidupnya dari bertani, maritim, hidupnya dari dagang. Kalau dulu kan perdagangan laut ya, dari kelautan gitu ya. Kalau kita meninggalkan karakter itu, nanti yang mengambil malah bangsa lain gitu ya. Berarti kita nggak bersyukur, kita lupa jati diri. Berarti kita nggak bisa bikin mobil, nggak bisa bikin radio, nggak bisa bikin kipas, nggak bisa bikin apa-apa, bisanya membeli saja. Sementara kita nggak bisa menanam padi. Nah, ini berarti kita sudah mulai keluar dari
identitas nasional. Jadi ini materi yang cukup penting ya bagi kita semua. Lalu nanti ada materi yang penting lagi adalah masyarakat madani. Apakah masyarakat madani? Singkat kata, masyarakat yang seperti pernah diciptakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat membangun masyarakat di kota Madinah. Seperti apakah? Nanti kita akan kaji ya. Ini menjadi inspirasinya. Lalu poin kedua adalah kita juga mengkaji, menganalisis konsep dasar demokrasi Indonesia dan bagaimana implementasinya. Nah, tadi kita udah singgung ya, demokrasi kita tentu demokrasi yang berjati diri Indonesia, tapi yang seperti apa? Nah, ini yang kita akan diskusikan. Kenapa? Karena memang dalam praktiknya kita juga pernah memiliki dinamika yang cukup fluktuatif terkait pelaksanaan demokrasi. Nanti kita akan kaji pada waktunya ya. Tema ketiga adalah menganalisis, mengkaji konsep dasar hak dan kewajiban warga negara dan implementasinya gitu ya. Bahwa kita ini menjadi warga negara Indonesia, kita punya hak, tapi kita akan tidak adil kalau cuma bilang hak saja, lupa kewajibannya. Haknya apa saja, kewajibannya apa saja, nah kita nanti akan diskusikan ya. Kemudian teman-teman, untuk tema keempat yaitu menganalisis, mengkaji konsep dasar konstitusi dan penegakan hukum. Konstitusi berarti undang-undang yang berlaku di suatu negara ya. Landasan hukum yang diterapkan di sebuah negara. Kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Nanti akan kita kaji bahwa Undang-Undang Dasar 45 pernah mengalami amandemen. Kenapa ada amandemen gitu ya? Apa yang mengalami perubahan? Bagaimana efek dari perubahan itu? Nanti semoga kita bisa mendiskusikannya gitu ya. Kemudian di menjelang ujian tengah semester kita akan mengkaji materi terakhir yaitu menganalisis konsep dasar hak asasi manusia dan implementasinya. Ini isu global ya. Ini isu general, ini seluruh warga negara, warga dunia ini punya kepentingan yang sama. Jadi ini nanti insya Allah disampaikan secara ceramah nanti. Nanti akan saya pilih mana yang materi didiskusikan oleh mahasiswa, ada berapa kelompok gitu ya, dan mana materi yang akan disampaikan dengan dialog seperti kali ini gitu. Kalau ini tuntas, kita akan ujian tengah semester dan kemudian setelah itu kita lanjut pada paruh semester berikutnya. Apakah yang mau kita pelajari? Ini ada paling tidak ada 5 poin penting ya. Yang pertama kita akan mengkaji, menganalisis konsep dasar geopolitik. Maknanya apa? Kita punya negara kesatuan Republik Indonesia itu punya wilayah. Wilayahnya adalah daratan, lautan, dan udara. Bagaimana kita memandang wilayah itu sudah benar atau belum gitu ya? Bagaimana kita mensikapinya? Bagaimana kita memanfaatkannya? Jangan-jangan malah yang memanfaatkan adalah bangsa lain gitu ya. Transmisi yang melalui udara kita jangan-jangan malah bangsa lain yang memetik keuntungan gitu ya. Jadi nanti kita akan diskusikan. Saya berharap betul Anda yang masih muda punya data yang banyak, punya bahan referensi yang banyak untuk diskusi. Ini sangat penting karena masa depan bangsa Indonesia, masa depan negara Indonesia ada di tangan anak-anak muda gitu ya. Kemudian teman-teman, kita lanjut pada tema berikutnya yaitu mengkaji konsep dasar geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia. Geostrategi itu maknanya adalah bagaimana memanfaatkan geopolitik untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional kita adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, material, spiritual. Adil dan makmur, material dan spiritual. Ya. Apakah sudah tercapai? Tampaknya kita masih kalah dengan bangsa lain ya. Kalau ukurannya indeks pembangunan manusia, di mana ukuran yang populer dipakai 3 ya,
Yang pertama adalah tingkat pendidikan, kita masih kalah dengan negara maju yang banyak ya. Lalu harapan hidup dan kesehatan, kita masih kalah dengan negara yang sudah maju ya. Kemudian pendapatan per kapita income-nya kita juga ternyata masih tertinggal. Jadi berarti apa ada yang salah dengan strategi pembangunan kita gitu ya. Tahun 70, tahun 80 Malaysia itu masih tertinggal dari Indonesia. Tetapi kenapa kita malah tertinggal dari Malaysia gitu ya. Tahun 70, tahun 80 Korea Selatan tuh masih hampir sama, bahkan agak tertinggal dari Indonesia, tapi sekarang mereka jauh meninggalkan kita. Tahun 70 pula Singapura itu masih penuh dengan jemuran-jemuran yang kumuh. Masih sama dengan Indonesia, masih agak tertinggal malah, tapi kok sekarang menjauhi kita. Filipina saja sekarang, bukan Filipina ya, Vietnam saja sekarang sudah menyalip Indonesia dalam banyak hal. Pertaniannya kita kalah, olahraganya kita sering kalah ya. Kenapa begitu gitu ya? Apakah ada yang salah dengan strategi kita? Nah, nanti kita diskusikan. Karena bangsa ini yang menjadi pemiliknya adalah kita sebagai rakyat Indonesia gitu ya. Kemudian materi yang berikutnya di semester ini di paruh keduanya adalah kita mengkaji konsep dasar otonomi daerah. Ini setelah ada amandemen, setelah reformasi, negara kita berbentuk negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu setelah ada amandemen, ada perubahan yaitu diterapkannya otonomi daerah. Nanti kita kaji kenapa ada otonomi, sejauh mana efektivitas otonomi untuk mencapai kemajuan gitu ya. Nanti kita akan kaji apakah otonomi daerah itu berhasil atau gagal. Nah, kita kaji karena kita adalah warga negara Indonesia yang baik begitu ya. Kita lanjutkan dengan tema berikutnya yaitu menganalisis, mengkaji konsep dasar good governance secara tulis ya. Clean and good governance. Jadi pemerintah yang bersih, yang baik dan yang berwibawa. Birokrasi yang efektif, efisien, mudah, cepat, tepat. Pertanyaannya, apakah birokrasi kita sudah memuaskan? Apakah kalau bikin SIM kita cepat selesai, objektif, nggak pakai bayar? Apakah kalau bikin KTP kita cepat dan juga nggak pakai nyogok gitu ya? Apakah kalau ngurus segala sesuatu kita juga cepat dilayaninya, birokrasinya efisien, efektif, murah tapi berdaya guna? Nanti kita coba diskusikan seperti apa sih konsep clean and good governance gitu ya. Kemudian materi terakhir di semester ini, semoga kita masih bisa melaksanakannya ya. Semoga Allah kasih kita umur panjang dan kesehatan. Tema terakhir adalah menganalisis dan mengkaji fenomena globalisasi dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nanti ini sudah saya pastikan, insya Allah kalau panjang umur saya yang menyampaikan ya. Jadi di sini sangat penting untuk melihat potret kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, kita punya warisan budaya yang luhur, tapi yang kedua, kita juga berhadapan dengan era global. Kita berhadapan dengan budaya asing yang luar biasa. Budaya Amerika, budaya Eropa, budaya Jepang, budaya Korea, budaya Cina, budaya manapun masuk ke kita. Pertanyaannya, bagaimana posisi kita? Gitu ya. Apakah kita bertahan dengan Indonesia dan menolak asing? Rasanya nggak mungkin. Apakah kita meninggalkan budaya sendiri lalu menerima semuanya dari asing? Itu lebih tidak mungkin lagi. Lalu bagaimana caranya? Nanti kita akan kaji ya. Baik, teman-teman, sampai di sini kita nanti akan mengakhiri kuliah dengan ujian akhir semester. Pertanyaan pertama, kita mau kuliah dengan strategi kayak apa? Nah, ini kita jawab bahwa kalau di kelas mungkin kita lebih bisa improve ya. Kalau kita ketemu langsung kita punya improvisasi untuk melaksanakan proses belajar dengan agak lebih atraktif ya.
Tetapi karena sampai semester ini kita masih mendapat ujian ya, kita menerima musibah berupa pandemi corona, sehingga kita masih didorong untuk bekerja dari rumah, work from home ya. Maka secara metodologi saya umumnya memilih dua ya. Yang pertama metode diskusi, di mana nanti Anda bikin kelompok, KM atau PC nanti bikin kelompok antara 5 sampai 6. Tapi kalau saya lihat jumlah kita ini cukup banyak ya. Nanti kita ada 40 sekian. Ya mungkin kita akan buat kelompok. Kalau di kelas fisika saya buat jadi 5 kelompok dan tugasnya sudah dipetakan ya. Mungkin kita bisa ikuti kelas fisika, kita bikin 5 kelompok dengan jumlah anggota yang lumayan gemuk, nggak apa-apa gitu ya. Pertama metode diskusi, nanti temanya saya pilihkan ya. Jadi setelah ini nanti KM atau PC tolong pimpin teman-teman di kelas untuk membuat 5 kelompok. Kelompok itu nanti kalau udah jadi di-share di grup. Nanti insya Allah saya akan malam nanti atau segera setelah ini akan saya share juga tugasnya kelompok 1, 2, 3, 4, sampai 5 apa. Nanti ketemulah. Kemudian tentu nanti ada time schedule-nya, kelompok 1 kapan presentasi, kelompok 2 dan seterusnya ya, nanti ada sesuai dengan alur kuliah. Metode kedua, saya selama pandemi ini menggunakan metode dialog ya. Pertama monolog, saya siapkan materi sebagai bagian dari tugas dan amanah yang dipikukan pada saya. Kemudian saya mengundang dialog interaktif. Biasanya terus terang mahasiswa punya bahan yang jauh lebih canggih daripada yang saya miliki, karena memang lebih lincah, lebih dinamis untuk menggunakan IT untuk mencari referensi ya. Itu nanti yang saya harapkan. Dua metode itu, sarana yang kita pakai ya, wahana yang kita pakai, pertama pakai Zoom meeting seperti ini. Tapi kalau ini kurang pas untuk Anda, maka Anda boleh meminta nanti pakai Google Meet, boleh saja. Nanti kalau Zoom nanti saya bikin linknya, tapi kalau Google Meet nanti Anda yang menyiapkan linknya, mungkin KM atau PJ ya. Kemudian WA group kita maksimalkan untuk komunikasi, karena memang cuaca kadang tidak menentu, maka apapun kita pakai ya. WA group tetap kita gunakan untuk share tugas, share dan segala rupa kalau ada masalah ya. Kemudian Google Classroom saya sudah buat, nanti tinggal saya share kodenya pada Anda ya. Google Classroom nanti digunakan untuk menyimpan tugas, untuk saya juga akan menyampaikan tugas di situ juga bisa. Lalu tugasnya sampai kapan, disimpannya di room mana, nanti kita pakai Google Classroom. Kemudian penugasan, ada 2 macam tugas ya. Pertama tugas kelompok, misalnya bikin makalah dan presentasi diskusi. Ada juga tugas individual yang biasanya akan saya share seminggu sebelum, kurang lebih seminggu sebelum pengumpulan. Nanti insya Allah tugas individualnya saya berikan sambil jalan saja ya, ngalir saja sambil jalan, itu tugasnya. Kemudian untuk nilai akhir ya, nilai akhir saya pakai pendekatan penilaian autentik. Jadi saya menilai objektif apa adanya sejak mulai kuliah sampai akhir kuliah, bahkan dalam proses belajar begini saya sudah merekam, saya sudah punya kode-kode. Maka selama tidak terkendala cuaca, penting sekali untuk hadir tepat waktu ya. Kecuali kalau terkendala cuaca itu insya Allah nggak masalah ya, jangan khawatir. Pertama hadir tepat waktu, kedua syukur-syukur aktif, apakah dalam bertanya, apakah dalam menjawab, apakah dalam mengasih komentar gitu ya, apakah menjadi notulen nanti di kelompoknya, apakah jadi moderator, apakah mempresentasikan, itu nanti semuanya tentu saja ada rewardnya lah gitu ya dalam bahasa asingnya ya. Kemudian tugas, bagaimana tugas ketepatan waktunya, molor atau tidak, lalu kualitas pengerjaannya gimana, bagus atau tidak, nanti itu menjadi bagian dari penilaian. Tetapi tentu saja nilai yang termasuk penting adalah
nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah sekarang proporsi ya, karena ini masa pandemi, maka untuk formatif yang biasanya saya petakan dari tugas, saya petakan dari performa di kelas, saya petakan dari kehadiran, itu saya kasih proporsi 40%. Sedangkan UTS-nya 30%, UAS-nya juga 30%. Jadi gitu keterangan dari saya ya. Saya kembalikan pada Anda semua, apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ini sekali lagi adalah orientasi sebelum kita pertemuan kedua ke depan adalah materi pertama. Jadi untuk materi pertama minggu depan saya yang menyampaikan, materi kedua nanti masih saya, nanti materi ketiga sudah mulai kelompok pertama ya. Kelompok pertama nanti kelompok pertama tugasnya apa? Tunggu nanti saya akan share penugasannya gitu ya. Demikian teman-teman kelas 1B, silahkan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, nggak usah ragu-ragu ya. Ini saya stop share-nya ya. Kalau jelas alhamdulillah ya. Kalau gitu sudah saatnya ini sholat zuhur, kita terlambat ya, tidak bisa ke masjid. Mari kita bersama-sama mengakhiri kuliah pertemuan pertama ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Bila taufiq hidayah inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.